Persaingan MotoGP 2026 akan semakin memanas pada akhir pekan ini pada tanggal 26 sampai 28 Juni 2026 saat para pembalap mengaspal di sirkuit Assen, Belanda. Persaingan sengit MotoGP 2026 Belanda saat ini akan berpusat pada persaingan ketat duet Aprilia Racing yang sedang menguasai klasemen. Tantangan dari sang juara bertahan hingga ancaman nyata dari para pembalap berbakat lainnya. Selamat datang lagi di RMHak Official bersama saya Rino Desperado Mohak. Hasil dari seri Belanda ini pun diprediksi akan mempengaruhi persaingan di klasemen pembalap MotoGP 2026. Tak heran banyak yang menantikan siapa yang akan menjadi juara GP Belanda pada tahun ini. Dan berikut 5 calon terkuat juara MotoGP Belanda 2026. Yang pertama ada Marc Marquez dari Ducati Lenovo. Meski sempat kesulitan menemukan performa terbaiknya sejak awal musim, performa pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut tidak mengendur. Marc Marquez perlahan mulai bangkit dan membuat tim Aprilia yang tengah memimpin klasemen pembalap, tim dan konstruktor pun ketar-ketir. Kemenangan di seri sebelumnya yakni MotoGP Republik Ceko 2026 menjadi sebuah modal yang kuat bagi Marc Marquez untuk kembali bersinar di MotoGP Belanda. Apalagi tahun lalu Marc Marquez memenangkan sprint race dan balapan utama MotoGP Belanda 2025. Yang kedua ada Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing. Datang ke Belanda sebagai pemimpin puncak klasemen sementara, Marco Bezzecchi membuktikan dirinya sebagai pembalap yang sangat konsisten. Ketangguhannya menjinakkan motor Aprilia RSGP sejauh ini menjadikannya ancaman terbesar dalam perebutan podium tertinggi akhir pekan ini di sirkuit Assen, Belanda. Kendati demikian, insiden memukul Marshall membuat Marco Bezzecchi terkena sanksi tidak bisa ikut balapan utama di MotoGP Republik Ceko 2026. Dan dengan absennya di sirkuit Brno 2026 membuat ia kehilangan poin penting. Namun kabar baiknya kegagalan tampil di MotoGP Republik Ceko 2026 menjadi pemecut semangat rider asal Italia tersebut untuk bangkit di MotoGP Belanda. Yang ketiga ada Jorge Martin dari Aprilia Racing, menempel ketat rekan setimnya di posisi kedua klasemen dengan selisih poin yang sangat tipis yakni 8 angka. Jorge Martin dibekali dengan kecepatan murni yang luar biasa cepat. Meski beberapa kali didera masalah inkonsistensi dan insiden di balapan, pembalap asal Spanyol ini siap habis-habisan untuk mengkudeta posisi puncak. Dan yang keempat ada Pedro Acosta dari Red Bull KTM. Berada di posisi ke-6 klasemen sementara, pembalap muda ini merupakan talenta masif yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Gaya balapnya yang agresif membuat Pedro Acosta mampu mendongkrak performa motor KTM RC16 miliknya hingga melampaui ekspektasi dan siap merepotkan barisan depan. Dan pada seri sebelumnya di MotoGP Republik Ceko 2026, Pedro Acosta mengalami sebuah insiden yang membuatnya gagal finish. Yang kelima ada Francesco Bagnaia. Meskipun musim ini berjalan cukup berat bagi Francesco Bagnaia dengan serangkaian hasil buruk dan kendala teknis pada motornya, namun Francesco Bagnaia tetaplah pembalap kelas dunia. Riwayat impresif dan catatan manisnya di sirkuit Assen pada tahun-tahun sebelumnya membuktikan bahwa ia punya modal yang sangat kuat untuk merusak pesta para pemimpin klasemen. Bagnaia yang sempat kesulitan di awal musim kini sudah berhasil selalu finish 3 besar di 4 balapan utama terakhirnya. Meski semua podium tersebut finish di peringkat ketiga, tanda kebangkitan Francesco Bagnaia tetap wajib diwaspadai oleh para pembalap lain.
Marc Marquez resmi memperpanjang kontraknya dengan tim pabrikan Ducati Lenovo untuk mengarungi era baru MotoGP berkapasitas mesin 850cc hingga akhir musim 2028. Marc Marquez mengungkapkan bahwa saat bergabung dengan Ducati, ia meyakini bahwa tim tersebut memiliki proyek yang paling kompetitif sehingga ia berkomitmen untuk memberikan segalanya untuk mencapai target yang lebih ambisius. Kesepakatan kontrak baru yang berdurasi 2 tahun ini sejatinya telah disetujui beberapa bulan lalu, namun pengumuman resminya sempat tertunda demi menunggu rampungnya kontrak komersial MSMA MotoGP di Brno. Melalui kontrak ini, pembalap yang dijuluki The Baby Alien tersebut dipastikan akan memimpin Ducati masuk ke era regulasi teknis 850cc dan penggunaan ban Pirelli pada musim 2027. Di tim pabrikan asal Italia tersebut, Marc Marquez dijadwalkan akan mendapatkan rekan satu tim baru, yakni Pedro Acosta. Langkah Ducati mempertahankan seorang Marc Marquez tidak terlepas dari performa dominannya pada musim debutnya di tim resmi, di mana ia berhasil menyamai rekor Valentino Rossi dengan meraih 7 gelar di kelas utama. Kendati demikian, Marc Marquez sempat didera ketidakpastian mengenai kondisi kebugaran fisiknya akibat cedera bahu yang dialaminya di sirkuit Mandalika pada akhir musim 2025. Spekulasi mengenai kontrak Marc Marquez sempat mencuat selama musim dingin, mengingat sang pembalap sempat ragu apakah akan mengambil kontrak 1 atau 2 tahun karena proses pemulihan saraf radial tangannya. Namun keraguan tersebut sirna setelah Marc Marquez menjalani operasi lanjutan dan sukses merayakan kemenangan ganda di GP Hungaria dan GP Republik Ceko 2026. Dan berkat kemenangan krusial di sirkuit Brno tersebut, posisi Marc Marquez kini melesat di papan klasemen dan hanya terpaut 40 poin dari pemegang posisi puncak menjelang balapan di sirkuit Assen pada akhir pekan ini. Momentum positif juga diperkuat setelah sang pembalap menyelesaikan uji coba perdana motor Ducati 850cc dengan ban Pirelli pada tes resmi hari Senin di Brno. Perjalanan Ducati bersama Marc Marquez terbilang sebagai perjudian besar yang sukses setelah ia memutuskan hengkang dari Repsol Honda, tim yang membawanya meraih 6 gelar juara dunia, namun sempat mengalami paceklik kemenangan lebih dari 1000 hari. Berawal dari tim satelit Gresini Racing pada tahun 2024 yang merupakan pengalaman menjajal motor Ducati pertamanya, performa impresif Marc Marquez langsung meyakinkan manajemen untuk mempromosikannya pada tim pabrikan musim 2025. Kini dengan kontrak yang berjalan hingga musim 2028, saat dirinya menginjak usia 35 tahun, Marc Marquez berada di jalur yang tepat untuk memecahkan rekor sejarah MotoGP. Pembalap bernomor 93 tersebut hanya membutuhkan 1 gelar juara dunia lagi untuk menyamai rekor 8 gelar kelas utama milik Giacomo Agostini, serta terpaut 14 kemenangan dari rekor 89 kemenangan milik sang legenda Valentino Rossi. Sekian untuk video hari ini. Akhir kata, Serinores Pratomohak. Salam sayang untuk orang samping Anda dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.